Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kopmania, kembali lagi di Ngobrol Kopma. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sejarah koperasi. Nah, kita ada dua pembahasan nih teman-teman. Yang pertama ada sejarah koperasi di Indonesia dan sejarah koperasi mahasiswa Wali Songo. Oke, langsung aja yuk. Oke, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu sejarah koperasi di Indonesia. Sebelumnya teman-teman tahu nggak nih siapa yang memperkenalkan koperasi di Indonesia? Oke, karena nggak tahu, Mimin yang kasih tahu deh. Oke, yang memperkenalkan koperasi di Indonesia ini adalah Patih R. Arya Wirya Atmaja pada tahun 1896. Beliau membentuk koperasi di Indonesia ini dilatar belakangi dengan banyaknya para pegawai yang menderita akibat rentenir yang memberikan bunga terlalu tinggi. Nah, karena beliau ini tidak tega, maka beliau ini memutuskan untuk mendirikan bank untuk para pegawai negeri dengan mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yaitu mendirikan koperasi kredit. Karena koperasi ini telah berhasil didirikan di Indonesia, ternyata koperasi ini berkembang pesat di Indonesia karena didukung dengan sifat orang Indonesia yang cenderung bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Nah, saking pesatnya, bahkan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berkembang di Indonesia, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Perpu yang pertama dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda yaitu ada Peraturan Perkumpulan Koperasi Nomor 43 Tahun 1915. Selanjutnya diterbitkan pula Peraturan Nomor 91 Tahun 1927 yang mengatur tentang perkumpulan-perkumpulan koperasi bagi golongan bumi putra. Lalu yang ketiga, diterbitkannya lagi tentang Peraturan Umum Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Nomor 21 Tahun 1933. Selanjutnya, setelah dibentuknya Perpu tentang perkoperasian di Indonesia, semakin hari pemerintah Hindia Belanda ini menunjukkan sikap diskriminasi dalam peraturan yang dibuatnya. Nah, pada akhirnya, pada tahun 1908, Dr. Sutomo yang merupakan pendiri dari Budi Utama memberikan peranannya bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyatnya. Nah, kemudian terbentuklah Serikat Dagang Islam pada tahun 1927. Tujuannya dibentuk SDI ini adalah untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdirilah Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Setelah pemerintahan Hindia Belanda, kini pemerintahan Jepang sudah berhasil menguasai sebagian besar daerah Asia, termasuk Indonesia. Kemudian Jepang ini mendirikan koperasi Kumiai. Namun, justru hal ini hanya dimanfaatkan Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, Pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, yang kemudian tanggal 12 Juli ini dijadikan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Sekaligus juga pada tanggal 12 Juli 1947 itu membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang berkedudukan di Tasikmalaya.
Bapak Muhammad Hatta adalah Bapak Koperasi Indonesia. Beliau pernah mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi, yang kedua ada koperasi produksi, dan yang ketiga ada koperasi kredit. Bapak Muhammad Hatta juga pernah mengatakan bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya bukanlah mencari laba atau keuntungan, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Wah, keren sekali ya teman-teman. Nah, pembahasan selanjutnya ini adalah kita akan membahas tentang sejarah Koperasi Mahasiswa Wali Songo. Awal berdirinya Kopma Wali Songo ini pada mulanya berawal dari kebutuhan kolektif mahasiswa yang sangat kompleks, baik dari segi akademisi maupun dari segi pribadi, sehingga menuntut adanya suatu wadah yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan mahasiswa. Maka dari itu muncullah gagasan dari para wakil mahasiswa yang tergabung dalam Badan Pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa atau BPKM tentang berdirinya sebuah lembaga yang bernama Kopma Wali Songo Win Wali Songo yang diusulkan pada RAT yang pertama, yaitu pada tanggal 25 Oktober 1983. Setelah dibentuknya Koperasi Mahasiswa Wali Songo, ternyata sivitas akademika ini menyambut baik dengan adanya Koperasi Mahasiswa ini, sehingga tidak lama kemudian pada tanggal 17 Februari 1984, Kopma Wali Songo diresmikan oleh Rektor IAIN Wali Songo, yaitu Dr. Andes Haji Ahmad Wujito. Nah, pada awal berdirinya Kopma Wali Songo ini berkantor Nah, kira-kira beginilah ya teman-teman gambaran gedung baru pada awal berdirinya Kopma Wali Songo yang diresmikan oleh Menteri pada saat itu. Terdiri dari lantai 2, berdiri di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai di akhir pembahasan. Terima kasih teman-teman yang telah menyimak dari awal video sampai akhir video. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ini sedikit penjelasan dari kami tentang sejarah koperasi di Indonesia dan sejarah Koperasi Mahasiswa Wali Songo ini sendiri. Bagi teman-teman yang ingin mau bertanya atau kepo tentang Kopma Wali Songo itu apa sih dan punya usaha apa aja sih? Nah, bisa ngepoin ya dari sosial medianya Kopma Wali Songo atau bisa juga WA langsung. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. See you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes I forget to breathe.